Pendakian ini dimulai dengan percakapan ringan di grup WhatsApp. Wahyu mengirim foto puncak Gunung Prau yang viral di media sosial. Samudra awan dengan matahari menyembul malu-malu di balik cakrawala. Satu foto itu saja cukup membuat mereka berenam sepakat untuk menuju puncak di akhir pekan ini. Hari Jumat pagi, mereka berkumpul di base camp, sebuah bangunan kayu sederhana di kaki gunung. Udara masih pagi, kabut tipis menyelimuti pepohonan di kejauhan. Seorang pria tua yang menjaga base camp menatap mereka saat mendaftar. Mohon kalau saat naiklah dengan sopan ya, jaga tutur kata maupun perilaku kalian, ucapnya sembari menyodorkan buku tamu. Mereka semua mengangguk, menandatangani dan mengisi nama-namanya. Antara lain, Rino dan pacarnya bernama Dinda, Wahyu si pemimpin tim, Adit yang hobi bercanda, Mela gadis si pendaki baru, dan Yolan yang biasanya paling tenang. Mereka mulai mendaki sekitar pukul 9 pagi, disambut langit cerah dan awan yang bergulung-gulung. Jalur awal masih ramah, tanah berlumut dengan akar pohon yang menonjol sesekali. Hutan rindang mengiringi perjalanan mereka. Burung-burung bersaut-sahutan di atas kepala seolah menyambut. Bella sempat minta berhenti 2 kali. Aku kayaknya nggak kuat deh, katanya gemetar. Tapi Wahyu meyakinkan. Tenang aja, kita pelan-pelan kok. Gunung ini gak akan menyambut orang yang terburu-buru. Perkataannya waktu itu cuma dianggap candaan. Menjelang siang, mereka menemukan bangkai rusa di tengah jalur. Sudah mengering tapi tidak membusuk. Tidak ada bau maupun lalat sama sekali, seperti terawetkan. Kita lanjut aja ya, kata Rino cepat. Dalam hati dia merasa ada yang ganjil, tapi pendakian harus terus berjalan. Mereka sampai di pos 3 sekitar pukul 4 sore. Jalurnya mulai menanjak dan curam sejak 2 jam sebelumnya. Langit pun mulai gelap. Meski matahari belum benar-benar tenggelam, Dinda mendekat ke arah Rino sambil menunjuk langit. Kenapa kayaknya gelap banget ya, padahal masih sore. Saat itu kabut mulai menyelimuti. Awalnya tipis seperti asap dupa, tapi kemudian tebal seperti kabut pagi hari di dataran tinggi. Angin menerpa dari arah timur, dingin dan berbau tanah basah bercampur bau kemenyan. Aneh, tak ada yang membawa dupa padahal. Mereka buru-buru mendirikan 2 tenda dan mencari kayu untuk api unggun. Tapi ranting-ranting terasa lembab dan sulit terbakar. Malam itu mereka duduk melingkar. Obrolan mulai berkurang. Semua merasa ada yang aneh. Pepohonan di sekitar tampak seperti menatap mereka dalam diam. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin yang bersuara. Hutan terlalu hening, seperti sedang menahan nafas. Saat tengah malam, di saat semuanya tertidur, Rino tiba-tiba terbangun karena mendengar suara seperti ranting patah. Rino, bisik Dinda dari dalam sleeping bag. Kamu dengar itu nggak? Rino menahan nafas. Suara langkah kaki terseret seperti seorang berjalan mengelilingi tenda. Bukan hanya 1 kali, berkali-kali. Lalu suara itu berhenti tepat di belakang Rino. Pelan, bisikan terdengar. Suara perempuan lirih tapi menggema di dalam telinga. Mereka muncak sekitar pukul 5 pagi. Kabut sedikit menghilang, langit pun mulai merah keemasan. Jalur sempit dan terjal mereka lalui secara pelan-pelan. Sampai di puncak, rasa lega melingkupi mereka. Udara tipis tapi pemandangan luar biasa. Lautan awan di bawah, matahari perlahan terbit di atas cakrawala. Mereka mengambil foto, saling tertawa, dan membentangkan sebuah banner yang mereka bawa dari bawah. Semua terasa sempurna, sampai Yolan menunjuk ke sisi timur. Itu apaan sih? Kayak nisan? Mereka semua pun mendekat. Di balik semak kecil berduri, berdiri tegak sebuah nisan kayu setinggi lutut. Dililit kain putih yang sudah kusam, tidak ada nama maupun tanggal. Hanya tanda silang dan simpul yang mengikat kainnya. Ini kuburan beneran ya? Tanya Mela, suaranya kecil. Adit pun menyahut. Wah, ini nih kuburan pendaki nyasar. Jangan deket-deket, nanti nongol di mimpi. Mereka semua menatapnya tajam. Tapi sebelum sempat menegur, angin besar bertiup tiba-tiba. Kain putih di nisan terangkat ke arah Adit. Kabut turun kembali, tebal dan pekat. Semuanya, ayo turun, seru Wahyu. Mereka pun turun tanpa menoleh ke belakang lagi. Mereka pun buru-buru untuk turun. Tapi kabut terlalu tebal. Jalur yang mereka lewati semuanya berubah. Setiap pohon seperti mirip, setiap batu seperti mereka pernah injak. GPS pun mati total. Apalagi kompas tidak bergerak sama sekali. Aku gak yakin ini jalur tadi pagi, gumam Yolan.
Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi setelah 2 jam, mereka kembali ke pohon besar dengan akar menjulur seperti jenggot. Pohon pertama yang mereka lewati tadi pagi ketika di jalur naik. Kita muter-muter di tempat yang sama, teriak Wahyu. Bella pun mulai menangis. Dinda menggenggam erat tangan Rino. Lalu terdengar suara tangisan. Tangisan seorang anak kecil. Mereka pun berhenti. Suara itu datang dari dalam hutan. Tidak dari satu arah saja, tapi dari segala penjuru. Mereka memutuskan untuk diam. Tetapi, tiba-tiba tanah di depan mereka retak sedikit, seolah ada sesuatu yang bernapas di bawahnya. Mereka putus asa dan hampir menyerah. Wahyu mulai kehilangan arah. Adit sendiri terduduk sambil membaca doa Qomat Kamit. Lalu, tiba-tiba, dari balik kabut, muncul seorang pria tua, seorang kakek. Dia berjalan lambat, mengenakan jubah panjang hitam dan caping tua, memegang tongkat kayu bengkok di tangan kirinya. Wajahnya sudah keriput, tapi matanya putih bersinar. Tidak tampak menyeramkan, tapi juga bukan manusia biasa. "Kalian ngapain masih di sini?" Suaranya parau namun tenang. Mereka tidak menjawab, hanya menatapnya dalam diam. "Kalian bukan bagian dari mereka. Ikut aku." Dia berjalan perlahan, dan mereka mengikutinya seperti anak kecil dibimbing keluar dari mimpi buruk. Mereka melintasi jalur yang tak pernah mereka kenali, penuh duri dan akar menjalar. Tapi kaki mereka seakan tidak tersandung. Kabut perlahan menyingkir dari depan langkah mereka, hingga akhirnya cahaya mulai muncul dari kejauhan. Lampu kuning menyala redup menandakan bahwa itu base camp yang mereka datangi di awal pendakian. Saat menoleh ke belakang, kakek itu sudah menghilang. Mereka berenam sampai di base camp saat malam mulai turun. Tapi begitu sampai mereka kaget. Penjaga base camp pun bertanya, "Kalian kemana aja? Kalian hilang selama 2 hari," serunya. Semuanya saling memandang. Rino pun berkata, "Enggak pak, kami cuma turun siang ini. Paling kami tersesat cuma beberapa jam saja kok." Tapi mereka yang di base camp bersikeras bahwa mereka sampai menelpon tim SAR untuk dikirim menyisir jalur di tempat mereka mendaki. Mereka pun menceritakan semua kejadiannya, termasuk kakek yang menuntun mereka keluar. Penjaga base camp terdiam, lalu dia menunjuk ke foto tua di dinding. "Dia yang membantu kalian." Mereka berenam mengangguk. Itu adalah kakek yang sama. Namanya Mbah Sastro. Dia dulu juru kunci gunung ini, tapi dia meninggal lebih dari 10 tahun lalu. Hilang di saat menyelamatkan pendaki yang tersesat di jalur yang sama di tempat kalian mendaki. Sejak hari itu, mereka tidak pernah memandang gunung dengan cara yang sama. Gunung akan selalu memanggil dengan pesona yang indah, udara yang menyegarkan, dan janji akan petualangan yang tidak terlupakan. Tapi, seperti kata orang-orang tua, tidak semua yang terlihat di gunung adalah nyata. Tidak semua yang memanggil harus diikuti. Sejak malam itu, hidup mereka berubah. Setiap kali melihat kabut menuruni bukit, mereka terdiam. Setiap bisikan angin malam terasa familiar, seperti panggilan dari balik rimbunnya hutan dan akar-akar tua yang menyimpan cerita. Mereka tak pernah kembali ke Gunung Prau, dan nisan kayu itu entah benar ada atau hanya ilusi yang diberikan gunung untuk menguji siapa yang pantas pulang. Satu hal yang pasti, gunung bukan tempat untuk disombongi, ia adalah tempat untuk diam, mendengar dan merendah. Karena di balik hijaunya pohon, di balik sunyinya kabut, selalu ada yang mengawasi. Dan jika kamu terlalu berani, terlalu cerewet, terlalu tidak tahu diri, kau tak akan pulang dengan utuh, atau lebih buruk lagi, kau tak akan pulang sama sekali.